Ya, Anda kembali di live event Indonesia Memilih 2024. Itu tadi sejumlah kericuhan yang terjadi selama proses pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2024 kali ini. Mbak Titi, nanti Pak Yan juga akan kembali bergabung dengan kita. Soal partisipasi tadi, partisipasi publik sebenarnya katanya secara kualitas sebenarnya menurun kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Apakah itu bisa terlihat dari data yang dipotret oleh Mbak Titi? Iya, Mas Iqbal, ini pilkada di 545 daerah. Dengan 37 pemilihan gubernur, 415 pemilihan bupati, dan 93 pemilihan wali kota. Dan ini yang berkontestasi adalah kepala daerah eksekutif dengan jumlah yang sedikit ya. Sehingga konsentrasinya fokus kepada figur-figur tertentu saja pada waktu yang bersamaan. Dan kalau kita perhatikan ketika aktor yang berkompetisi itu sedikit, tentu atensinya itu akhirnya menyebar ke banyak daerah dan yang terlibat juga tidak banyak kan akhirnya. Nah, partisipasi itu ada, tetapi kemudian tidak merata di setiap daerah yang 545 daerah ini. Contohnya tadi disebut soal gerakan jaga suara. Di koalisi masyarakat sipil yang di dalamnya ada Netgrid, ada Perludem, ada JPPR dan kawan-kawan, jaga suara itu berjalan misalnya. Ada aplikasi Jaga Suara 2024 yang mengajak masyarakat untuk memfoto C-hasil, mengikuti proses penghitungan, itu ada. Tapi dibandingkan dengan 432.236 TPS, itu kan tidak mudah untuk menangkap atau mencakup semua sebaran-sebaran TPS tadi. Jadi betul bahwa partisipasi itu ada, tapi memang kita tidak mampu menjangkau efektivitas di semua daerah yang berpilkada. Apalagi kemudian kesadaran dari setiap daerah itu juga beragam. Kalau kami perhatikan, kalau di suatu daerah ada media massanya, itu dia akan memicu juga gerakan masyarakat sipil yang lebih aktif. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan dialektika melalui ruang-ruang media. Media massa lokal maksudnya betul, di daerah media massa tersebut. lokal yang memicu mereka untuk ambil peran di dalam proses pilkada begitu. Dan ditambah lagi ini yang saya kira paling berkontribusi adalah kelelahan politik, kejenuhan politik pasca pemilu serentak 2024, lalu juga proses pencalonan yang lebih menggambarkan selera Jakarta ketimbang kemudian yang berangkat dari aspirasi politik lokal. Kenapa saya katakan selera Jakarta? Banyak di beberapa daerah kami temui sebenarnya konstituen dan partai akar rumput itu maunya kandidat A. Tapi yang dimunculkan adalah kandidat B, tidak usah jauh-jauh. Dari beranda depan kita sajalah Jakarta. Kan bagaimana kemudian partai deklarasinya Anies Baswedan mencalonkannya kok jadi orang lain begitu. Itu yang melahirkan namanya broken linkage, keterputusan aspirasi, keterputusan hubungan di antara warga, konstituen dan juga calon yang diusulkan oleh partai. Dan itu bukan hanya di Jakarta. Di banyak daerah lain. Nah ini saya mau bertanya soal relevansi di situ karena kan selain bukan calonnya, itu akhirnya kan menimbulkan apatis. Orang yang sesuai survei nama-namanya ini kenapa jadi yang maju ini, kenapa saya harus memilih karena tidak bisa merepresentasikan saya sebagai rakyat. Di sisi lain juga sebenarnya kalau tidak ada yang keputusan dari MK itu akan lebih banyak lagi kota kosong. Lagi-lagi calonnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah apakah itu juga turut berkontribusi terhadap apatisnya masyarakat, turunnya partisipasi pemilih saat ini? Iya, betul sekali. Jadi kita berterima kasih ya kepada Mahkamah Konstitusi karena telah memberikan putusan nomor 60 tahun 2024 yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Tetapi dan itu dampaknya adalah kalau berdasarkan data Pilkada Serentak 2024 ada 111 pasangan calon yang hanya diusung oleh satu partai politik. Jadi dia sendirian bisa mengusung pasangan calon. Walaupun di antara partai-partai itu ada yang memang persyaratan kursinya sebelumnya sudah memenuhi, tapi kebanyakan itu dikontribusikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi begitu. Yang kalau tidak ada putusan itu? Ya akan lebih banyak lagi. Bahkan Ketua Bawaslu mengatakan mungkin akan ada hampir 100 daerah bercalon tunggal. Di atas 80 daerah bercalon tunggal. Tapi Mas Iqbal, soal daerah bercalon tunggal ini ternyata ada dinamika yang cukup menarik. Ada kedewasaan politik dari warga kita untuk melakukan perlawanan atau menunjukkan ekspresi politik yang berbeda. Apa itu contohnya?
kami mendapati ada setidaknya 2 daerah yang sudah pasti dimenangkan oleh kolom kosong atau kotak kosong, yaitu di Kota Pangkal Pinang dan di Bangka. Jadi kenapa mereka? Kan untuk memilih kotak kosong itu harus punya pengetahuan yang baik. Betul. Bahwa ada satu kolom diisi pasangan calon, satunya lagi kosong. Ketika dia memilih yang kosong ini, artinya dia paham bahwa itu adalah opsi yang bisa dia pilih dan itu adalah pilihan politik. Kalau sampai kemudian ini menang, artinya kan memang warga punya pengetahuan. Dan itu salah satu menurut saya di tengah 37 daerah yang bercalon tunggal, dan ini sebenarnya 37 ini terbantu oleh putusan MK. Kalau tidak ada putusan MK, lebih banyak lagi. Dan kemudian ada yang menang, menandakan warga kita mulai betul-betul melek politik. Minimal di daerah-daerah ini, bukan berarti kemudian memilih calon tunggal salah, tidak ya. Calon tunggal boleh dipilih. Tapi ketika memilih kotak kosong, artinya mereka punya pengetahuan politik, punya kesadaran bahwa mereka punya opsi lain selain memilih calon dan ingin menghendaki misalnya ada pilihan-pilihan yang lebih beragam pada pilkada ulang berikutnya. Dan itu kan butuh effort ya, butuh upaya untuk kalau misalnya mereka tidak peduli mah nggak usah datang ke TPS apapun yang terjadi. Tapi karena mereka peduli, akhirnya ada effort yang dilakukan ke TPS. Dan ini ada catatan satu lagi pilkada yang unik yaitu di Banjarbaru. Jadi Banjarbaru ini ada 2 pasangan calon. Yang satu didiskualifikasi karena melanggar pasal 71 ayat 3 tentang penyalahgunaan wewenang negara, wewenang jabatan. Nah, berarti kan tinggal satu yang ikut kontestasi. Tapi surat suara sudah kadung dicetak. Sehingga ada 2 foto dari pasangan calon yang didiskualifikasi dan jadi kontestan. Tahu nggak hasilnya apa? Kalau dia memilih calon yang didiskualifikasi, kata KPU itu suara tidak sah. Suara tidak sahnya sejauh ini sudah di atas 60%. Jadi kan ini menandakan lebih banyak dan signifikan pula ya unggulnya ya. Artinya walaupun KPU sudah sosialisasi kalau memilih calon yang didiskualifikasi, suara yang menjadi tidak sah terlepas dengan segala kompleksitas politik di belakang ini. Tapi ternyata kan masyarakat tidak bisa dikondisikan seolah-olah karena kalau dia merasa kalau saya pilih yang ini tidak sah berarti saya wajib pilih yang ini dong. Nah, tetap saja mereka kemudian memilih membuat suaranya menjadi tidak sah, artinya pendirian politik warga tuh ada. Kalau kita bisa punya kota-kota yang seperti ini, sebenarnya kita juga punya harapan. Tapi kan masalahnya adalah berapa lama harapan itu akan mewujud di seluruh wilayah di Indonesia, terutama di kantong-kantong suara besar. Pak Yan, tercermin tidak seperti itu terkait dengan banyaknya kota kosong dan mungkin sentimen yang merasa itu tidak bisa merepresentasikan diri mereka sebagai rakyat, ini mah calon pilihannya Jakarta. Ada tidak tercermin tidak? Selera Jakarta. Selera Jakarta. Ya, jadi gini, kalau untuk percakapan kota kosong itu ada, tapi jumlahnya itu masih kalah jauh dibandingkan dengan pilkada-pilkada daerah-daerah yang lain. Sebetulnya itu wajar, mengingat di medsos itu kan ajang untuk kampanye gitu. Makanya kami itu ada istilah noise, ada voice. Jadi voice-nya kota kosong itu kalah gitu. Ya kalah dengan pertengkaran narasi kalau kami istilahkan gitu ya. Ada provokasi, terus kedua ada bangun konten negatif dan sebagainya. Di minggu-minggu terakhir itu biasanya muncul konten-konten yang kami mengistilahkan konten negatif yang nggak ada obatnya. Jadi kalau jadi dia negatif dan itu kalau klarifikasi waktunya udah habis duluan karena udah harus penusukan. Gitu. Itu ada di beberapa tempat kami temukan gitu ya. Oke. Tapi ternyata justru ada yang meskipun konten negatif dan ramai jelang pencoblosan, tapi ternyata tidak berpengaruh ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.